Anda tahu, ada beberapa tim olahraga yang rasanya lebih dari sekedar permainan. Mereka itu seolah-olah jadi detak jantung sebuah bangsa. Nah, salah satu contoh paling kuat dari fenomena ini adalah sebuah klub dari Lisbon, Sport Lisboa e Benfica. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya mereka bisa jadi ikon sebesar ini. Oke, kita mulai dari sini. Dari satu angka, 88. Itulah jumlah trofi mayor yang udah diangkat sama Benfica. Ini bukan cuma sekedar angka yang banyak ya. Angka ini menjadikan mereka klub paling sukses dalam sejarah sepak bola Portugal. Sebuah dominasi yang, jujur aja, tak terbantahkan. Tapi, tunggu dulu. Kekuatan mereka itu nggak cuma di Portugal. Coba lihat angka yang ini, 14 juta. Itu perkiraan jumlah pendukung mereka di seluruh dunia loh. Dari Lisbon sampai Mozambik, dari Amerika sampai Asia. Nama Benfica itu menggema di mana-mana. Jangkauannya benar-benar global. Dan kalau Anda masih ragu soal skala mereka, nih ada satu fakta lagi. Pada tahun 2006, Benfica itu memecahkan Guinness World Record sebagai klub dengan anggota berbayar terbanyak di planet ini. Lebih dari 160.000 orang. Ini membuktikan satu hal kan, kekuatan Benfica itu bukan cuma di piala, tapi di loyalitas massa yang luar biasa besar. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah klub yang awalnya sederhana banget, namanya Sport Lisboa, lahir tahun 1904, bisa menjelma jadi raksasa global? Kisahnya dimulai dengan dominasi mutlak di rumah sendiri. Lihat aja tebal ini, supremasi mereka di Portugal itu total banget. Mau itu di Liga Utama, Piala Domestik, Piala Liga, Benfica pegang rekor gelar terbanyak di semuanya. Ini bukan cuma soal menang sesekali, ini adalah cengkeraman kuat pada sepak bola domestik yang udah berlangsung puluhan tahun. Tentu saja, jadi jago di kandang itu satu hal. Tapi kalau mau jadi ikon global, Anda harus menaklukkan panggung terbesar. Nah, sekarang kita pindah ke sebuah era di mana Benfica nggak cuma menguasai Portugal, tapi juga seluruh Eropa. Tahun 1960-an itu momen di mana Benfica benar-benar mengguncang dunia. Mereka jadi juara Eropa. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali berturut-turut. Dan puncaknya, mengalahkan tim legendaris Real Madrid yang waktu itu dianggap nggak terkalahkan. Kemenangan itu seolah-olah mengirim pesan ke seluruh dunia. Hey, ada kekuatan baru di Eropa. Dan fakta mereka bisa sampai ke 5 final dalam 8 tahun, itu membuktikan kalau mereka bukan kebetulan. Mereka adalah sebuah dinasti. Dan di pusat dinasti itu ada satu nama, Eusebio, Sang Mutiara Hitam. Dia adalah salah satu superstar global pertama dari Afrika. Dan kehebatannya itu, wow. Sampai hari ini loh, dia masih jadi satu-satunya pemain yang pernah menang Ballon d'Or pas main buat klub Portugal. Dia bukan cuma sekedar pemain, dia itu legenda hidup. Jadi kalau kita rangkum ya, era ini benar-benar luar biasa. 8 gelar Liga sama 2 Piala Eropa itu udah puncak banget. Tapi coba lihat rekor yang ini deh, 103 gol dalam satu musim Liga. Itu rata-rata hampir 4 gol kali tiap pertandingan. Tim ini nggak cuma menang, mereka menghancurkan lawan dan benar-benar mendefinisikan ulang apa itu arti dominasi. Tapi, ya seperti dalam setiap cerita hebat kan, setelah ada puncak kejayaan, seringkali ada masa-masa kejatuhan. Dan kisah Benfica pun nggak berbeda. Dari puncak Eropa, mereka memasuki periode yang sangat-sangat sulit. Kontras antara dua era ini drastis banget. Lihat deh, sampai tahun 80-an mereka masih terus sukses. Tapi pas masuk tahun 90-an, wah bencana. Klub terlilit utang besar yang bikin semuanya jadi nggak stabil. Pelatih gonta-ganti terus dan hasilnya di lapangan anjlok. Puncaknya itu kekalahan memalukan 7-0 dan finish di posisi ke-6 Liga. Sebuah aib buat klub sebesar Benfica. Periode ini sampai punya nama sendiri yang pas banget, masa-masa kelam. Coba bayangin, klub yang dulu menaklukkan Eropa, sekarang bahkan kesulitan buat bayar gaji pemainnya sendiri. Dalam waktu hampir 10 tahun, mereka cuma bisa dapat 1 piala. Buat fans yang terbiasa dengan kemenangan, ini jelas pil yang sangat pahit untuk ditelan. Tapi kisah ini bukan cuma tentang kejatuhan, ini juga tentang ketahanan. Setelah jatuh begitu dalam, Benfica memulai perjalanan untuk membangun kembali. Dan kebangkitan itu dimulai dengan sebuah simbol harapan yang sangat kuat. Di tahun 2003, mereka membangun Estádio da Luz yang baru. Ini bukan cuma soal beton dan baja ya, ini adalah sebuah pernyataan. Benfica seolah-olah mengirim pesan ke seluruh dunia. Kami akan kembali, dan kami membangun rumah yang pantas untuk ambisi besar kami di masa depan. Inilah fajar dari era kebangkitan. Dan dari fondasi baru itu, mereka mulai mendaki lagi. Langkah demi langkah.
Pertama, mengakhiri puasa gelar di tahun 2004. Terus, merebut kembali tahta Liga setahun kemudian. Puncaknya datang di 2014 dengan treble domestik pertama mereka, dan kemudian Tetra, 4 gelar Liga berturut-turut. Misi kebangkitan tuntas. Nah, semua sejarah ini, kejayaan, kejatuhan, dan kelahiran kembali, telah menenun Benfica menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Portugal. Ini membawa kita kembali ke gagasan awal, gimana caranya sebuah tim bisa menjadi lebih dari sekedar klub. Dan mungkin nggak ada yang bisa membuktikan status mereka lebih baik dari statistik ini. Coba bayangkan, hampir setengah dari seluruh penggemar sepak bola di Portugal adalah pendukung Benfica. Studi UEFA bahkan mengkonfirmasi nggak ada klub lain di Eropa yang begitu dominan di negaranya sendiri. Ini menegaskan bahwa Benfica bukan sekedar klub, mereka adalah timnya rakyat Portugal. Dan semua ini terangkum dengan sempurna dalam moto resmi mereka, E Pluribus Unum, itu dari bahasa Latin, yang artinya dari banyak menjadi satu. Ini melambangkan persatuan antara semua anggota, pemain, dan para pendukung dari seluruh penjuru dunia yang disatukan oleh satu gairah yang sama, Benfica. Jadi, mari kita akhiri dengan pertanyaan ini. Perjalanan Benfica dengan semua suka dan dukanya sepertinya memberikan beberapa jawaban. Ini tentang kemenangan bersejarah, tentang identitas bersama, dan tentang kemampuan untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi cerminan dari jiwa sebuah bangsa.